Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan hewan, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 pada semester 2. Tujuan pembelajaran yaitu memahami ketentuan-ketentuan dalam penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam, lalu menguraikan hikmah penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Sebelum kita belajar, mari amati gambar berikut ini. Mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Hewan yang disembelih dengan cara yang baik dan benar, dagingnya akan menjadi suci dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam berdampak bahwa kesucian dan kesehatan hewan yang akan dikonsumsi terjamin dan terjaga. Sedangkan hewan yang boleh dikonsumsi tanpa disembelih ada dua, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Dalam penyembelihan hewan ada 4 ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam, yang mana keempatnya harus terpenuhi agar penyembelihan hewan dikatakan sah. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih, 2 hewan yang akan disembelih, 3 alat penyembelih, 4 proses atau tata cara penyembelihan. Yang pertama yaitu ketentuan orang yang menyembelih. 1. Beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir atau bukan Islam ataupun orang yang murtad, maka hukumnya tidak sah. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih, balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras atau gila, yaitu membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir sebanyak 3 kali. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang mati, tercekik, sakit, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh dimakan. 2. Yaitu hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah untuk disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara yang haram juga tidak sah untuk disembelih. Ketentuan berikutnya yaitu ketentuan alat penyembelihan. Yang pertama yaitu tajam dan dapat melukai. 2. Tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. 3. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu yang bisa tajam. Yang pertama yaitu tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam dan bisa langsung menyembelih hewan tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan proses penyembelihan. Supaya proses penyembelihan menjadi sah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus pada saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya.
Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong, memutuskan bagian-bagian yaitu tenggorokan atau saluran pernafasan, kedua yaitu saluran makanan, dan yang ketiga yaitu dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah terputus, maka penyembelihan menjadi sah. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional yaitu penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, maka simak dan perhatikan uraian berikut ini. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. Menyiapkan lubang penampungan darah. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, tangan kiri di bagian bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan, berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah hewan sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan dua urat lehernya. Yang kedua yaitu tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan seperti rumah penyembelihan hewan atau RPH. Adapun tata cara penyembelihan mekanik adalah sebagai berikut. Pastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Siapkan hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Penyembelih atau operator mesin berniat menyembelih dan membaca basmalah dan takbir. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Hal-hal yang sunnah dan makruh dalam penyembelihan. Sunnah dalam penyembelihan yaitu membaca basmalah, arah pangkal leher menghadap kiblat, dan mempertajam alat penyembelihan. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menguliti sebelum mati, memutuskan leher. Dari arah belakang leher, penyembelihan dilakukan dari arah belakang leher, lalu menggunakan alat yang kurang tajam. Selanjutnya yaitu manfaat penyembelihan hewan. Dari segi medis terdapat beberapa manfaat penyembelihan hewan yang sesuai ketentuan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat daging hewan halal untuk dikonsumsi. 2. Membuat kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Hal itu dikarenakan darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Darah adalah sumber kontaminasi sehingga apabila darah tidak keluar dengan sempurna dan daging akan mudah terkontaminasi. Selanjutnya yaitu daging menjadi lebih layak dikonsumsi karena darah hewan keluar secara maksimal sehingga dihasilkan healthy meat atau daging yang sehat yang layak dikonsumsi bagi manusia. Jenis daging dari hasil sembelihan semacam ini sangat sesuai dengan prinsip good manufacturing practice yang menghasilkan healthy food. Yang terakhir yaitu daging yang disembelih secara islami akan memiliki penampilan yang lebih bagus, warnanya juga merah cerah, sehingga dari sisi kualitas, baik dari kesehatan, nilai gizi, dan yang lainnya juga akan menjadi lebih baik. Dengan membiasakan menyembelih hewan yang akan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Islam, berarti sudah peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga bagi diri kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan.